Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Absensi terlebih dahulu. IPA 1 kelompok B, IPA 2. Kholisah Hadir, Pak. hadir. Khansa, Hadir, Pak. Muhammad Hari Ilham, Adik, Zalfa tadi sakit Pak katanya. sakit. Oke, semoga lekas sembuh ya. Sapa kilah untuk teman kita Japa. Sebagai penilaian ya. On cam itu sebagai penilaian. nih Oke, Pak. kayaknya Bapak minta Muhammad Hari untuk pimpin untuk berdoa. Berdoa sebelum pelajaran. Muhammad Hari. Silakan Muhammad Hari. Sebelum belajar baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Muhammad Hari yang telah memimpin dalam siang ini. Mudah-mudahan meskipun jam 1:04 kalian tetap semangat ya. Ya, meskipun Kami berbakti. Pak. Namu negeri itu tentang ini nak ya, materi baru setelah kita mempelajari sebelumnya itu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara, fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, ini hubungan ya dengan materi bab ketiga tentang fungsi dan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sangat berhubungan. Setelah kita tahu lembaga tingginya, sekarang kita berangkat ke hubungannya apa pemerintah pusat yang aman pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pembelajarannya, nak, setelah menganalisis pelaksanaan demokrasi, peserta didik mampu membedakan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dengan tepat. Nah, sekarang perhatikan gambar, nak. Coba Bapak minta satu orang menjawab atau raise hand. Gambar apa ini, nak? Apa yang kalian bisa ungkapkan, bisa ceritakan tentang gambar yang ada di layar kaca? Cungkan tangannya. Semangat sekolah walaupun Sebentar. Bapak harus disiplin dulu. Sebetulnya yang paling cepat itu ada suara laki-laki, tapi tadi ada yang raise hand. Zahra Ayu, silakan Zahra Ayu. Zahra Ayu. Nanti raise hand dulu ya, raise hand dulu. Nanti Bapak catat poin plusnya. Silakan Zahra Ayu. Apa yang kamu ingin ungkapkan dari gambar yang ada di layar kaca? Saling berhubungan. Apa yang ingin Zahra ucapkan dari gambar yang ada di layar kaca? Silakan Zahra. Saling gotong royong bukan sih, Pak? Gotong royong, oke. Apalagi tadi mau belajar, menuntut ilmu, bergotong royong itu apa lagi? Adanya hubungan. Ada Berhubungan. saling berhubungan ya. Oke, terima kasih Zahra. Bapak catat dulu ungkapan atau jembatannya. Jadi dia dengan bersusah payah melewati apa itu namanya? tambang. Ya, bambu kan sih? Bambu dan tambang, betul anak Radit. Iya. Keren. Yang melangkah. Wah, luar biasa Radit ya. Itu pertanyaan Dengan semangatnya untuk sekolah gitu, untuk mencari ilmu gitu loh. Oke, luar biasa. Itu betul sekali Radit ya, poin plus 5 Radit. 5 banget. Semangat untuk mencari ilmu gitu, dengan susah payahnya dia melewati jembatan dadakan kita atau darurat gitu loh. Karena di desanya dia itu belum ada jembatan. Luar biasa. Di desanya itu pasti pas sarana dan prasarannya terbatas. Iya, sarananya belum lengkap, tapi dia tetap semangat ya Radit ya dalam belajar ya. Untuk menuntut ilmu. Berarti kita harus bersyukur dong di Bekasi, di kota Bekasi dekat ibu kota negara yang nggak pernah seperti ini kan kalian kan? Betul nggak? Harus disyukuri. Lihat yang ada di daerah sana, kata Radit. Nah, ada lagi nggak satu orang lagi? Terjaga. Oke, kelestariannya sangat terjaga. Oke, satu lagi, Bapak minta laki-laki. Laki-laki Muhammad. Kayak akan sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam, luar biasa. Jadi nak, dari gambar yang pertama dan ya gambar yang kedua yang penuh dengan resiko, seharusnya tidak terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang sarana dan prasarannya kurang lengkap. Nah, dengan adanya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jadi daerah setempat bisa mengelola daerahnya masing-masing agar apa? Agar kesejahteraannya itu tercapai, tidak ada lagi
atau minimal meminimalisir kendala-kendala masalah-masalah yang berbau ekonomi ya. Karena kan jembatan sekolah kan berbau ekonomi. Jembatan itu butuh dana gitu ya. Oke, belum lagi masalah-masalah yang lain di kota aja kan ada masalahnya banjir dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal-hal masalah-masalah di daerah itu bisa diminimalisir oleh. Iya, Pak. Silakan. Otonomi daerah menurut UUD NRI tahun 1945. Pengertian, kewenangan untuk mengatur, mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Tujuan, meningkatkan pelayanan publik dan menunjukkan perekonomian daerah. Otonomi daerah. Undang-Undang NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, prinsip otonomi dinamis, prinsip otonomi nyata, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Oke, ya. Jadi ini nak ya apa yang telah tadi dibacakan oleh Kholisoh, bahwa yang pertama otonomi. Otonomi itu Bapak lengkapi ya. Berasal dari bahasa Yunani auto dan nomos. Auto itu yang artinya aturan, sementara nomos artinya sendiri. Jadi kalau digabungkan aturan sendiri ya. Aturan di kota. Otonomi daerah, asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Asas tugas pembantuan. Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dan atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Oke, terima kasih. Bapak akan menjelaskan kembali ini. Nah, asas desentralisasi, kemudian dekonsentrasi, asas pembantuan. Apa artinya asas desentralisasi? Penyerahan wewenang pemerintah pusat, di sini itu pemerintah pusat ya, kepada pemerintah daerah ya untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Jadi begini nak, dari pusat, dari Pak pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, kalau asas dekonsentrasi ini pelimpahan. Kalau coba nak Bapak perhatikan sekali lagi. Nah, Bapak akan ada di sini nih. Ada spidol ya, maaf. Nah, ini anak-anak diskusi kelompoknya apa? Bapak akan bagi ke dalam 3 kelompok. Ya, akan bagi ke dalam 3 kelompok. Kalian silahkan mendiskusikan fungsi pemerintah pusat untuk kelompok A. Kelompok A siapa nanti sebentar. Diskusikan, kemudian nanti presentasikan. Fungsi pemerintah pusat, kemudian peran pemerintah pusat untuk kelompok B, ya. Peran, kalau yang A fungsi pemerintah pusat, yang B peran pemerintah pusat, yang ke kelompok 3 fungsi atau yang menjadi kewenangannya pemerintah daerah. Ya, bentar kita bagikan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan sebentar ya, tahan dulu. Bapak bagi 3 kelompok. Tolong ditulis bagi ketua kelompoknya. Kelompok pertama, tolong ditulis kepada Kansa. Mana Kansa? Nah, sebentar ya Pak. Subhanallah, Kalisa emang pemimpin perempuan. Oke, makasih ya Kalisa ya. Kalisa itu selalu Iya Pak. keren banget Kalisa. Nanti poin plus buat Kalisa ya. Oke, terima kasih Kalisa. Bapak jadi pertanyaannya udah disiapkan? Belum Pak. Belum. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi, silahkan ya. Nanti Ada Pak Indra. Udah lu aja yang Udah itu, belum? kayaknya tuh. udah Lagi belum? sebentar Pak. Nanti Lagi 2 buat menit lagi. pertanyaan Pak, buat yang lain Pak. Radit, Kholiso keren. Peran pemerintah pusat sangat berkaitan dengan
peranan negara dalam mewujudkan tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Bukan bahwa peranan negara cukup kuat dan terlihat dari berikut ini. Pernyataan memajukan kesejahteraan umum mengandung arti peranan negara sangat dominan dalam kemajuan ekonomi, memberantas kemiskinan, meningkatkan pendapatan rakyat, menekan angka pengangguran dan Siapa yang ingin bertanya? Kelompok 1 dulu, Pak. Silakan, Sheila Raisa. Apa peran pemerintah pusat dalam mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat? Oke, tulis Khalisah dan kawan-kawan Bentar pertanyaan. Pak, pelan-pelan Pak. Itu silakan. Iya, Pak. Silakan pertanyaan dari Raisa. Raisa ulangi katanya pertanyaannya Raisa. Kecepatan. Iya, Pak. Apa peran pemerintah pusat dalam mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat? Apa peran? Fungsi pemerintahan pusat adalah menyediakan infrastruktur ekonomi, pertama menyediakan infrastruktur ekonomi, kedua menyediakan barang dan jasa kolektif, ketiga menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga kompetisi, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa, menjaga yang terakhir menjaga stabilitas ekonomi. Oke. Yang merupakan fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah Yang merupakan fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah oke ya, daerah adalah yang menjadi pendapatan. Apa peran pemerintahan daerah untuk memajukan negara? Oke, apa peran? Oke. Silakan Zahra jawab. Pemerintah daerah akan melakukan pembinaan, pelantikan kerja, dan pemagangan yang saling bekerja sama untuk membantu memajukan negara. Diulangi, kenapa? Pemerintahan daerah akan melakukan pembinaan, pelantikan kerja, dan pemagangan yang saling bekerja sama untuk membantu memajukan negara. Oke. Dua. Iya Pak, saya yang jawab Pak. Khalisah, silakan. Apa peran penting pemerintahan pusat? Pemerintahan pusat memang memiliki sejumlah kewenangan seperti perencanaan nasional dan pengadilan, pembangunan nasional secara makro, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, dan serta dana pertimbangan keuangan. Oke. Sudah Pak. Kelompok contoh. Bekasi, kota Bekasi itu kan terkenal dengan kota industri. Dari mana pendapatan daerahnya? Ya, karena dari industri-industri, pendapatan daerahnya dari pajak. Untuk supaya mengingatkan kembali materi yang barusan kita pelajari, mohon LK-nya di halaman LK, kita telah belajar otonomi daerah dan asas-asasnya di halaman 35. Nih, di halaman 35, mohon halaman 35 LK yang Bapak pegang. Nah, ini di halaman 35 ada 5 Otonomi daerah. Kemudian Asas-asas dari otonomi daerah seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Terus kita telah diskusi tentang fungsi pemerintahan pusat, peran pemerintahan pusat, dan kewenangan pemerintahan daerah. Oke, hari ini kita telah belajar pengertian otonomi daerah karena materi kita baru ya, hubungan pemerintah pusat dan hubungan pemerintah daerah. Di mana kita telah belajar tentang pengertian, dasar hukum, kemudian prinsip otonomi daerah dan asas-asas otonomi daerah, dan tadi kalian sudah berdiskusi serta presentasi tentang materi-materi yang berkaitan dengan otonomi daerah itu sendiri. Nah, terima kasih. Sebelum kita akhiri, Bapak minta kepada Muhammad Rizky Bahtiar untuk memimpin doa penutup pada siang hari ini. Silakan, Muhammad Rizky Bahtiar. Ya Pak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Rizky Bahtiar dan
10 IPA 2 yang